Nah, ini kalian sudah arrive di episode pertama. Apa ini tadi? Gue lupa judulnya. Sexpiracy, yeay. Kita tuh pingin ngomong barengan, tapi emang nggak akan pernah sinkron. Jadi kita ya udahlah ya, natural aja. Jadi perkenalin diri dulu boleh kali ya? Iya, itu ada Mimin Pusi sama ini ada Mimin Pir. Si Mimin Pir itu loh yang biasa marah-marah mulu. Enggak, kali ini di episode ini semoga kita nggak marah-marah ya guys. Kita berbagi informasi aja di sini. Yes. Nah, sekarang kita mulai nih. Judul yang pertama kan kemarin tadi sih. Ya, pokoknya kita udah ngomong sebelumnya, kita membahas tentang history of sex toys. Jadi nih guys, kemarin setelah searching ke antara benua-benua gitu kan, Mimin Pusi ini di-assign ke bagian yang Asian continent. Ini ceritanya kita jalan-jalan dulu ke Cina nih. Ada apa di situ? Jadi di Cina itu ceritanya, kalau yang gue lihat nih, gue baca maksudnya dari artikel yang banyak kemarin tuh gue lihat tuh, itu tuh dari 2000 tahun yang lalu, enggak sih? Itu tuh mereka sudah buat, ya mungkin sih namanya bukan sex toy ya, mereka bukan kayak ini sex toy gitu kan, cuma kayak titit-tititan gitu maybe. Iya. Udah gitu loh. kan lu lagi ngejelasin ke gue, ini gue lagi nyimak nih. Gue lanjut nih. Iya, boleh. Jadi, cuman kan dulu kan mereka belum ada nih yang namanya silikon gitu. Emang belum tahu aja gitu ada di dunia ini ada yang namanya silikon nantian gitu kan. Jadi mereka tuh cari yang ada aja dah gua, dia bilang gitu kan. Cuma yang penting keras gitu kan, kayak ya pertititan gitu kan. Mereka bikin dari bronze. Apa coba bronze? Itu yang buat muka kan? bronzer. Selesai sudah. Bronze itu perunggu. Gimana sih? Tahu nggak perunggu apa? Tahu beneran. tahu kok benar deh. Gak bohong, asli. Jadi mereka kan bikin dari perunggu nih, yang kayak warnanya tuh coklat gitu. Tapi itu keras, yang penting itu konsistensinya tuh keras. Tapi lu pernah mikir gak sih kenapa ya kan orang dulu aja tuh sampai kepikiran bikin seks? Itu dia. Jadi emang kayaknya secara natural orang tuh bawaannya pengen kawin gitu loh. Okay. Pengen nikmat. It's a natural thing ya. Itu natural Dia banget. kayak semacam back to nature gitu ya. Harvest semua. Iya. Langsung kita nggak disponsor oleh Harvest semua enggak. Siapa juga mau sponsor kita. Enggak. Jadi itu gini katanya. Kalau kalian yang udah pernah nonton film-film kayak atau sih histori king bangsawan gitu, ini ada apa sih handphone gue, boleh nggak kamu diem sebentar? Halo? Ya baik diem jauh. Nah jadi ceritanya kalau di raja-raja Cina gitu kan, mereka tuh punya ini kan, kayak bini banyak gitu. Oh iya, selir. Selir. Ya selir, namanya selir. Aduh. Ini Min Pusinya nih, buffer dia. Jadi si permaisuri atau selir ini kan banyak banget no. Cuma kan rajanya cuma hati ya. Terus dia kayak bingung gitu kalau gue udah malam ini main sama atau kita mainnya jam 7 gitu kan. Iya. Sama permaisuri satu gitu kan. Das. Kan dia lemes tuh kan. Gak bisa dia pilih lagi, gimana itu? Bisa lah. Misalkan minum obat gitu kan. Iya. Ya permaisuri kedua nih ya kan. Bisa das. Ini yang ketiga, keempat, kelima, keenam itu begitu. Iya tuh sampai ke-6 dia kayak mampus lah nih gue. Copot dia nih. Pusing gitu kan. Tapi kalau dia nggak ngasih juga, nanti kalau permaisuri gue main sama yang lain kunaon. Iya. Gimana? Nggak mau kan, sebel kan, tapi langsung jadi drama industri. Nah, nanti dia nggak mau nong kayak gitu. Akhirnya dia kayak mungkin dia kayak konsultasi Curhat itu sebenarnya dia. Gimana nih, tralala trilili. Terus kata si penasehatnya kan, bikinin aja bos yang bisa main sendiri gitu kan ditanya. Terus dia kayak, lah benar juga gitu kan. Nah akhirnya dia buat dah tuh supaya si permaisurinya, yaudah nih kalau gue lagi nggak sanggup lu main dulu dah, ntar gantian lu di hari lain gitu. Jadi dijadwalin kalau misalkan ada 7 permaisuri enak diemut manis-manis gitu deh. Dia nih kayak Senin, Selasa, bla 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 ganti-gantian gitu kan. Jadi begitulah. Nah terus sampai dia tuh ada juga supaya kayak keset kali ama lebih gak gampang rusak gitu. Tuh nggak sih dia tuh bikin kayak dari itu
jade. Oh, batu, giok. Iya, giok, jade. Jangan keren-keren lah, kita taunya giok. Jadi bikin itu, atau enggak dia tuh pernah bikin kayak strap on gitu loh guys. Bukan exactly strap on sih, tapi kayak dari latex itu tuh diselubungi. Dimasukin, diselusupin, Dibungkus. oh dibungkus, Tadi gue bilang apa? diselubungi. Wow. Gue juga nggak tahu sih guys itu bahasa apa gitu. Ya maaf ya guys. Oke gitu ceritanya. Itu kalau dari Asia nih ceritanya. Awal-awalnya gitu ya. Ada juga sih dari Eropa, tapi kayaknya kalau dari Asia kok mewah banget ya, dia pakai giok gitu ya. Nah, kalau di Eropa ini nih, udah dari 28.000 tahun yang lalu dia udah ada. Nol ada berapa biji Noh? Ada 3 sih kebetulan, Oh, tapi iya. tadi kok susah banget bacanya. Kalau duit gampang ya. Kalau tahun pusing. Mata duitan. Nah, masalahnya di Eropa nih kayak nggak semewah itu gitu. Dia tuh ada dari batu, kayu, kulit, perunggu juga ada. Itu kan masih kayak bahan biasa ya. Sama pup unta. Hah? Pup tuh yang Pupi. kuning coklat itu? Lo ada kan unta makan apa unta? Unta makan rumput sih kayaknya ya. Berarti ada kayak rumput-rumputnya gitu langsung Iya. serasa gitu kan sih? Ya nggak Enggak ya? gitu lah. Nggak abis boker langsung dipakein kan enggak gitu dong. Jadi tuh dia tuh ternyata si pup unta ini tuh bisa istilahnya dibentukin gitu. Dia manggilnya namanya palus gitu. Palus tuh kayak bentuk jamur, tapi dia bentuk jamurnya tuh mirip pipi yang lagi ereksi gitu. Panjang-panjang keras gitu ya? Iya, jadi kayak ada palanya, ada bodinya gitu. Nah, jadi dia kalau misalnya itu pup unta udah di mold nih, terus nanti dikasihin resin biar dia nggak biar gitu kalau dimasukin mampus lah dia. Ini emang orang ada-ada aja sih. Jadi emang sebenarnya sama sih kayak si kaisar tadi itu tuh yang di Asia. Dia nih bikin deal dong, gara-gara mereka kan yang di Roma nih, di Eropa nih pada perang mulu. Kayak Roma lah, Yunani, Mesir. Itu pergi perang film mulu. apa? 300. Oh iya, badannya bagus-bagus banget. Aku belum pernah tahu nonton itu, coba deh. Coba ditonton dulu. Tapi baiknya nih orang-orang yang mau perang, mereka tuh sebelum berangkat nih, orang kan maksudnya kiss dulu kek, pelukan dulu. Doain. Oh enggak, dia ngasih dildo. Ini nih buat kamu, biar kamu nggak kemana-mana. Kan jadi lucu ya gitu, orang mau dinas dia dikasihin dildo. Kayak kalau kata Mimin sih saran aja nih ya, zaman sekarang mendingan gitu juga gitu. Daripada main sama yang Iya. mendingan main sama benda mati gitu kan maksudnya kali ya. Jadi mereka tuh kayak percaya gitu loh, zaman dulu tuh di Yunani sama Roma, mereka tuh percaya kalau misalnya si perempuan ini tuh kekurangan sperma, dia tuh nanti kayak bisa ada penyakitnya gitu loh. Jadi kayak lu nggak boleh kekurangan sperma. Hebat banget ya. Keren juga. Nah makanya kayak lucu gitu. Jadi dildo tuh hal yang normal buat mereka. Dan gak cuman perempuan yang nikmatin, laki-laki juga nikmatin. Jadi mereka tuh gimana eksplorasinya tuh wah mantap banget lah gitu. Main blowing gitu. Atau nggak sih ada yang unik lagi ya? Apa? Ya nggak tahu sih, tanya gitu kan. Cuman kan mitos-mitosnya, rumor-rumornya gitu. Kalau yang Asian itu lebih kurang tahan lama gitu kan. Oh, Katanya. Karena ini kayaknya ini rumornya emang dari dulu sih guys. Soalnya nih kalau kalian tahu kan Mimi dulu pernah bahas tuh kalau nggak salah di highlight yang Mimi gitu ya. Tentang kayak kokering gitu loh guys. Yang kayak cincin yang buat nahan ereksi. Itu tuh Mimi udah pernah bahas sebenarnya. Nah ini tuh kemarin nemu lagi. Ada hal yang menarik. Jadi ini emang benar nih. Kalau di Asia itu kayak di Cina. Itu kan ada yang dari itu loh. Yang apa sih? Itu sih. Oh itu kelopak mata. Ya kelopak mata, bukan kelopak bunga ya guys. Kelopak mata, tapi kambing gitu. Coba deh lu pada search nih, kayak ada bulu-bulunya gitu ya. Jadi nyaru sama Jambi gitu ya. Ya mungkin sedikit. Nah jadi ini tuh, dia tuh katanya nih ya, baik lagi dulu kan belum ada nih ya kayak rubber apa silikon gitu kan. Belum nemu ceritanya, gue juga gak ngerti ini siapa nih punya ide pertama kali kayak, oh ini kayaknya bisa gitu kan. Nah dia orang tuh pakai yang si itu tuh tadi Kelopak mata kambing. kelopak mata kambing. Nah jadi dia tuh sebenarnya nggak kayak karet bener gitu loh, Min. Jadi tuh dia kayak kan bulat aja noh. Terus dia tuh nggak kayak fleksibel banget gitu kan. Jadi dia tuh pertamanya tuh direndam dulu ke air anget. Jadi tuh supaya soft gitu loh teksturnya. Nah setelah itu kan dipakein nih ke
penis yang erak itu kan tadi dipakein ke ujung, habis itu kalau dia kering tuh mengering dia jadi kenceng gitu. Oh, Seru kok nggak? canggih. Iya kan? Iya, kok canggih gitu. Nah cuman yang gue bingung lagi tadi copot itu gimana ya? Kalau misalkan emang dia jadi kenceng. Kan nanti kan ngedon, kalau udah selesai kan jadi udah lemes, tinggal di ini Oh, aja iya gitu. juga sih. Iya kan. Kok masih tegang mulu. Maksudnya Ngomong-ngomong soal tegang mulu, tahu nggak kalau di Roma sama Yunani tuh, mereka tuh ada percaya, ada kayak dewa, pokoknya dewa kesuburan, yang katanya punya penis yang gede banget, jumbo gitu, dan ereksi mulu. Mereka makanya zaman dulu tuh penis-penisan ya, itu tuh kayak ada sampai ada ornamen sayapnya, kaki lucu kambingnya, itu tuh digantungnya, mau tahu di mana? Di depan rumah, katanya biar subur terus ini padi-padinya dan tanamannya dia. Nggak ngerti ya, katanya tuh emang dewa ini tuh membawakan kesuburan. Kesuburannya tuh nggak cuman buat lu di kamar aja ya, bukan di bawah sana aja gitu. Kesuburannya juga di tanamannya. apa dia semacam dewa pupuk kah? Agak bingung ya, kenapa dewa pupuk tuh hubungannya harus sama penis yang ereksi terus gitu. Mungkin aja nih akan ini kan seks Oh. konspirasinya adalah sperma itu kan semacam pupuk. Oh, benih. Jadi itu menyuburkan. Oh. Apa sih? Mungkin mereka ngelihat ke situ ya, tapi kayak mungkin dia nggak berimajinasi sejauh situ sih. Siap. Kalau misalnya di Rome juga, emang kayaknya mereka wild people yang suka orgy banget. Kalau nggak tahu orgy itu maksudnya kayak having sex tapi ramean gitu. Jadi kayak agak tawuran gitu seksnya ya. Tawuran seksnya. Iya. Siap. Apalagi di Roma ya, di Pompei, dia tuh bener-bener wah gila, sex city. Pernah denger nih yang itu film Pompei gitu. Kalau tahu dia tuh emang sex city banget. Dia tuh benar-benar sampai ada guide di apa tiles gitu, bikin mozaik gitu tuh, guides untuk posisi seks, mau laki-laki sama laki-laki, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Dia mau ngalahin Las Vegas Sin City Oh aja. iya, kalah itu. Buset, ini tuh di tembok-tembok kayak dikasihin ukiran, pahatan, gambar, cara-cara sex position. Wah, itu gila banget sih. Bahkan sampai benar-benar ada cara bilang kayak bagaimana caranya menikmati anal untuk laki-laki. Kayak gitu-gitu mereka sampai ada tutorialnya. Seru sih. Ini tuh mirip kayak itu dong, mirip kayak apa? Kama Sutra. Oh, di Asia Kama Sutra ya. Iya. Jadi ini kalau misalkan di India kan bukunya tuh kalau sampai emang terkenal ke dunia gitu kan ya. Yes. Maksudnya kayak pasti bule aja tuh banyak gitu yang tahu tentang Kama Sutra. Since dia tuh emang kayak heboh banget. Sampai dia tuh buku yang aslinya tuh kayak diburu gitu loh dengan harga yang mahal banget. Wow. Itu keren sih. Soal seks gitu ya. Yang posisi mind blowing tuh dari si Kama Sutra. Mas Sutra itu Buset. keren banget kan. Jadi kalau di Asia tuh ada nggak sih kayak percobaan-percobaan aneh lain gitu? Kayak Indonesia ada nggak gitu? Penasaran gitu loh. Kebetulan nih, gue yakin nih pasti yang dengerin nih beberapa ada lah ya yang tahu yang itu loh, kalau pipi itu dikasih yang apa kayak bukan kelereng sih, gede banget ya kelereng. Dia kayak Biji-biji besi iya, gitu ya? biji gitu loh guys, yang supaya kayak ada teksturnya gitu lah. Tapi dia tuh bener-bener dimasukin ke dalam kulit. Cuma kalau di kayaknya sih modern days nih sekarang sih kayaknya mungkin udah jarang kali ya ada yang kayak begitu. Cuman ini tuh ternyata emang udah dari dulu guys. Jadi maksudnya ya Indonesia juga ada kulturnya sendiri gitu kan. Jadi yang ngidein orang Indonesia kayak gini? Ada nih waktu itu di penelitian gitu kan, dia tuh bilang emang ini tuh sebenarnya terkenal dari Indonesia juga. Jadi maksudnya ada kultur Indonesia yang tentang ini nih, terus akhirnya terkenal juga lah. Karena kan mungkin ya dulu kan ada zaman penjajahan bla bla bla, ada yang dateng gitu kan, ada yang dibawa keluar juga gitu kan. Nah jadinya tuh kemana-mana tuh informasinya. Jadi tuh sebenarnya ya di kita ada juga yang gunung-gunungan gitu maksudnya. Jadi kita nggak ketinggalan zaman banget lah ya. Gitu. Ada lagi nih, satu lagi dari Asia yang lumayan unik. Dan ini gue juga baru tahu kemarin, Min. Jadi kan kalau sekarang tuh ada yang obat itu yang bikin strong. Pengen Oh, bikin pingin. dingin. Namanya kan merek V gitu kan. Perang. Namanya kan obat V nih, kalian tau lah yang bikin pengen gitu. Nah, kalau zaman dulu kan belum ada nih. Ini tuh lucu. Ini kalau orang Kantonis, mereka tuh ada ini loh, ada burung, namanya burung burmis. Nah, dia ini menghasilkan telur dari sperma.
Nah, ini tuh diambil sama mereka, terus dilapisin lah sama gold atau enggak Cooper. Cooper itu bukan merek mobil, bukan. Dan ini tembaga maksudnya. Dilapisin gitu, terus ditaruh lah di pipi. Nah, itu katanya jadi lebih wah, panik. Wow. Panik nyari lubang gitu. Wow, gitu. Aneh banget kan. Untung si burungnya kayak ya nggak apa-apa sih, ambil aja telur gua gitu. Iya, itu aneh sih. Kayak dia lagi ngapain gitu ya, ngebengongin telur burung gitu kan. Lucu sih. Karena kayaknya nggak cuma di Asia ya, kayak komedi-komedi begini kejadian. Karena kalau misalnya di Roma sama Yunani gitu ya, jadi tuh ada namanya anti-war comedy. Jadi itu tuh di saat kayak para istri nih, gara-gara ditinggalin perang mulu, ditinggalin dia sama dildo aja. Akhirnya mereka tuh istilahnya kayak protes gitu. Protesnya caranya artinya Protesnya bawa-bawa kayak kertas gitu. Enggak ya. Protes ini ancamannya, wah kayaknya buat laki-laki pasti langsung kok gitu sih gitu kan. Plot twist banget gitu. Akhirnya perempuan yang ditinggalin sama laki-laki perang ini pada akhirnya ya udah deh, kita dildo satu sama lain aja lah, dildo berjamaah. Laki-laki kan langsung kayak, lah kok lu pada gitu buat tinggal. Ini baru yang ditakutin laki-laki. Nah itu dia. Akhirnya itu tuh sebagai usaha mereka buat nyetop perangnya gitu loh. Jadi kocak lah mereka tuh. Biar kayak laki-laki, kok gitu sih, udah gua nggak pergi lagi. Iya, gitu. ya udah ini pakai yang beneran deh gitu kan. Jadi lucu gitu loh. Mereka cara marahnya tuh bukannya yang kayak, ih aku nggak mau sama kamu. Oh enggak, ya udah pergi aja, gue dildoan sama tuh tetangga sebelah ya kayak gitu aja dia. Jadi udah nggak ada yang kayak drama. Kamu nggak ngerti aku. Oh enggak. Aku salahnya apa sayang? Makanya kamu ngomong dong. Atau kamu pikir aja sendiri ya. Gitu. Nggak ada kayak gitu. Oh gitu, bikin kesalahan. Oh ya udah gue dildo. Wah itu ancaman sih jadinya ya. Agak serem, tapi ya emang kejadiannya faktanya gitu. Dan lebih lucunya lagi, beda sama di Asia, kalau misalnya di Turki pun halus ini tuh ya bentuk dildong ini dipercaya tuh sebagai charm gitu. Jadi tuh katanya ini tuh dildong ini bisa fight evil spirit, sama katanya menjauhkan dari bad luck. Bentar, tadi tuh si pipi dihubungin sama subur, padi. Sekarang pipi sama setan. Jadi kayak lucu gitu. Tapi karena emang zaman bahla ya, jadi mereka tuh pakai buat lubrikan aja gitu biar mempermudah, mau dari main anal, pegging, semuanya itu mereka tuh pakai olive oil. Tapi lucunya ini tuh ngerentet-rentet ke Mesir juga ya. Kalau misalnya kalian tahu kan Julius Caesar kan dia ada cemiwiw sama Cleopatra tuh. Iya. Tapi kan dia kan emang suka perang juga. Nah, jadi buat Cleopatra, dia tuh ampe ngerancang bener-bener detail banget dildo yang dilapisin sama emas sebagai hadiah sebelum dia pergi perang. Mahal ya, guys. Mahal. Kita di sini yang sejuta aja udah pada komen banyak banget. Tapi emang bingung ya. Cleopatra tuh kayaknya sex life-nya tuh gokil banget gitu. Oke. Udah mana dia maksudnya ada koleksi dildo lapis emas begitu. Dia juga tuh eksperimen gitu loh. Dia tuh eksperimen buat dia masturbasi kayak lelabuan kecil gitu. Bentar, tadi lu bilang lelabuan. Kayak labunya tuh semacam labu jadi-jadi. Labu gitu, labu kecil tahu kan? Itu tuh dikosongin dalamnya, terus dimasukin lebah, biar dia ada kayak sensasi agak geter-geter gitu. Tapi emang sih gila, dia apa ya istilahnya kreatif, tapi emang seks banget gitu kreatifnya gila. Itu emang bukan maksudnya menemukan vibrator ya, dia emang cuman berkreasi aja. Emang dia suka masturbasi, dia suka banget seks gitu. Berarti dia pinter banget loh, maksudnya tuh udah mengetahui bahwa wanita itu suka digetar-getar. Oh iya, tentu. Iya nggak sih? Kalau gue sih mungkin dulu sih main gaple aja kayaknya. Nggak ada mikir pengen gimana ya getar-getar gitu kan. Tapi mitos gara-gara kagak orgasm ini tuh kebawa-bawa sampai ke 1800-an. Itu tuh sampai katanya, jadi kan dulu kan cewek tuh kayak ada etikanya sendiri, lu mesti kemayu, mesti diem gitu kan. Kalau lu udah moody nih, lu marah-marah, moody, PMS ya kayaknya ya dia sebenarnya gitu kan. Itu katanya dapat penyakit histeria. Histeria tuh ya itu kayak itu cewek kayak nama tempat main yang lebih. iya, agak naik turun ya. Jadi histeria yang ini tuh dia bilang tuh penyakit gitu loh.
kalau cewek tuh udah mulai moody atau kepedean, bahkan pokoknya cewek tuh karena di luar sama dari etikanya, itu tuh dibilang lu sakit histeria. Cara ngobatinnya gimana? Nanti ada dokter yang datang bawa vibrator, terus nanti tuh bakalan deketin ke klitoris. Ya udah deh, kasih stimulasi aja di situ. Biar jadi relax. Katanya kayak untuk menurunkan tension dan stres. Ya maksudnya buat kasih orgasme aja sih. Lemes capek aja sih. Udah gitu doang. Yang jadi permasalahan ya, perempuan zaman dulu tuh malahan komplain gara-gara ini dokter banyak yang nggak tahu klitoris gue di mana. Jadi kayak kesel gitu kan. Jadi kayak nggak enak kayak cuman kayak geter sih. Cuman kagak pas nih. Gimana sih lu colok di mana lu gitu kan. Iya, itu sampai detik ini banyak ya. Kayak banyak sih. Salah pejet gitu. Yang perempuan boleh angkat kakinya sekarang menunjukkan saya gitu. Lagi dengerin ini nyetir ngangkat kaki, wah kelar lah kita disalahin sih. Tapi kayak udah segitu dulu kali ya. Kayaknya kalau misalnya ada lanjutannya nih seru sih. Ini karena masih sampai sejarahnya panjang lebar nih. Seru sih. Ini mungkin boleh juga kalian yang dengerin kalau misalkan kita ini jadi post di Instagram. Coba deh kalau misalkan komen-komen gitu atau gimana kasih tau Mimin gitu. Kalian ada nggak sih pernah denger yang kayak history unik lainnya gitu? Yang terkait yang beginian gitu. Jangan kayak history ini dulu waktu aku kecil aku pernah main karet yang nggak di luar jalur Bun. Ya, yang tentang history. Aku dulu pernah juga nonton film history Ina Inu, pernah baca artikel. Bener gak sih nih kalau si ini nih dulu nih begini gitu. Boleh. Mimin bakalan tunggu sih. Terus kita menunggu kayak seru gitu. Iya. Gimana ya Minpir? Bingung ya. Ngerasa tuh ada penontonnya tapi pas udah sadar, oh ya nggak ada orangnya. Jangan gitu dong. Kenapa dia penonton dari alam lain? Waduh. Ya gitu. Jadi sekian nih untuk yang episode pertama. Lagi-lagi nih jangan lupa komen kalau misalkan emang kalian pernah denger gini. Mari kita discuss bareng menurut kalian tuh kayak emang dari zaman dulu tuh banyak gitu kan, ini tuh kenapa gitu. Nah, mari kita cari tahu kenapa. Kita bikin konspirasi. Wow. Jadi kayaknya sekian dulu kali ya. Sampai jumpa kali ya kita di episode selanjutnya. Makanya komen kasih tahu suka apa kagak gitu. Editor agak sedikit gitu. Iya. Makanan lagi guys. Okay. See you guys on the next episode of Sex Expiracy. Yeay, dah.